Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthy, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di acara talk show Ask the Doctor jilid ke-18. Saat ini kita sedang berada di Poliklinik Eksekutif Azalea yang berada di ruangan VIP RSUD Cibinong. RSUD Cibinong saat ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yaitu Admedica, Aulexa, AAI, AXA, BNI Life, BRI Life, CAR, dan Global Excel. Jadi para peserta asuransi tersebut yang ingin melakukan rawat jalan di Poliklinik Azalea silakan datang ke sini. Oke. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Hani dan bersama saya sudah hadir Dr. Puja Laksana, SPAN SIPM yang merupakan dokter spesialis anestesi di RSUD Cibinong. Bagi healthies yang menyaksikan acara ini, selain disaksikan di live Instagram, juga dapat disaksikan di media sosial lainnya, yaitu pada YouTube, di channel YouTube RSUD Cibinong, di Facebook RSUD Cibinong, di Instagram @RSUD Cibinong _Bogor, dan di Twitter RSUD Cibinong. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya di YouTube-nya. Oke, untuk Ask the Doctor jilid 18 ini kita akan membahas sebuah metode terbaru di dunia kedokteran, yaitu 2 jam pasca operasi sesar sudah bisa berjalan. Benar ya dok ya? Karena yang kita tahu selama ini kan kalau operasi sesar itu biasa 1-2 hari ya dok ya. Nah, oke, kepada Dokter Puja mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana sih latar belakangnya terjadinya metode terbaru tersebut. Silakan dok. Terima kasih Dokter Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya metode ini di luar negeri itu sudah cukup lama ya, sudah ada tahun 2012. Awalnya kalau di luar negeri itu dipakai karena kalau mereka di luar negeri takutnya opioid abuse, takutnya pemakaian opioid yang berlebihan. Karena mereka bisa sakit sedikit, mereka minumnya langsung morfin, oxycodone, dan lain-lain. Nah, untuk mengurangi ketergantungan terhadap opioid itu, diciptakanlah metode RACS ini, recovery after surgery, after cesarean section. Sebetulnya RAS ini juga sebenarnya pengembangan dari RAS yang lain. RAS yang awalnya ditemukan untuk membantu pemulihan operasi kolorektal atau usus besar. Nah, setelah usus besar dianggap berhasil, kemudian dicoba untuk metode di kebidanan atau operasi sesar. Nah, metode ini pasien-pasien yang tanpa komplikasi ya, kita ngomong tanpa komplikasi, baik-baik aja, normal, nggak ada masalah apa-apa, itu sangat dimungkinkan untuk bisa dikerjakan pada pasien-pasien tersebut, dan pasien tersebut bisa pemulihannya lebih cepat, 2 jam insya Allah sudah bisa berjalan. Gitu. Ya memang pada pasien-pasien yang sudah saya kerjakan selama ini merasakan sangat berbeda dibanding, apalagi sudah pernah SC ya, dibanding SC sebelumnya sudah sangat berbeda jauh. Jadi yang sekarang sudah jauh lebih nyaman dan dia sudah bisa jalan di ruang pemulihan, sudah bisa melihat bayinya gitu. Jadi buat pemulihan ibunya lebih cepat, buat kitanya juga lebih senang ya melihatnya, lebih bisa ya senang aja ngeliat ibu itu bisa lebih cepat ketemu bayinya. Buat rumah sakit juga sebetulnya lebih menguntungkan metode ini gitu. Gitu sih. Awalnya karena itu. Awalnya karena itu ya dok ya, karena kekurangan karena terlalu banyak yang memakai obat anti nyeri opioid itu ya. Ketergantungan dan lain-lain. Iya sih dok, benar. Nah, untuk selanjutnya kita ada beberapa video testimoni beberapa pasien yang sudah dikerjakan metode ini ya dok ya. Ya, monggo boleh diputar untuk video testimoni habis operasi sekarang.
habis operasi yang ini itu lancar, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada ngerasain sakit. Bahkan baru selesai operasi udah bisa langsung duduk ya, langsung bisa diajarin jalan. Nggak ada nyeri-nyeri sama sekali. Nggak ada. Berarti dibandingin sama operasi yang sebelumnya itu beda. Kalau operasi yang sebelumnya itu kan sakit banget tuh. Kalau ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali nyeri. Nggak ada nyeri. Nggak ada. Berarti dibandingin sama operasi yang dulu lebih bagusan ini, lebih bagus ini, lebih enak ini. Skala nyerinya deh Bu. Skala nyerinya itu udah yang kedua hari ini itu ada dikit, pasti ada kan. Pasti namanya proses penyembuhan itu ada dikit aja, enggak yang parah banget itu enggak ada. Berarti lama penyembuhannya gimana? Penyembuhannya ini lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Berarti bagus ya Bu? Bagus. Mantap obatnya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 6 Mei 2021 yang lalu, tepatnya pukul 11, saya melahirkan anak ketiga saya dengan proses persalinan sesar. Alhamdulillah proses persalinan sesar ini berjalan dengan lancar dan proses pemulihan pasca operasinya pun lebih nyaman, tidak terasa sakit seperti proses persalinan yang pertama dan yang kedua. Untuk proses pemulihannya 2 jam pasca operasi saya sudah bisa berjalan, dan 6 jam pasca operasi saya sudah bisa melihat kondisi bayi saya di ruang perinatologi. Alhamdulillah untuk proses persalinan kali ini terasa lebih nyaman, tidak sakit, dan proses pemulihannya lebih cepat dan perawatannya juga lebih singkat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu tes video testimoni dari beberapa pasien yang sudah dilakukan metode ERAS nih Dok ya, atau metode RACS ini. Nah, selanjutnya ada satu video lagi testimoni dari sudut pandang bidan yang merawat. Kalau tadi dari pasien, sekarang dari bidan yang merawat ya. Ya, mangga dipersilakan. ERAS itu metode bius yang lebih cepat dibandingkan sama yang bukan ERAS. Dia itu perawatannya lebih mudah dan pos nya ambang nyerinya lebih sedikit daripada yang spinal biasa. Berarti untuk perbedaannya sama yang biasa tuh lebih rasa nyeri ya Bu ya? Iya. Dia 2 jam sudah bisa diedukasi untuk. Kalau ERAS itu dia pos nya bisa jalan, bisa langsung duduk, dan dijemputnya juga pakai rostur, bukan pakai berangkar. Jadi dia mobilisasinya lebih cepat daripada yang bukan ERAS. Berarti bisa dibilang bahwa sistem ERAS itu mempermudah perawat dan pasien ya? Iya, mempermudah. Dari sisi pasiennya, dari sisi pasiennya, kalau ERAS itu dia nyerinya lebih berkurang, dan kalau buat perawatnya itu lebih mudah perawatannya karena dia berapa jam, 4 jam itu udah mobilisasi, udah jalan pasiennya. Jadi mempercepat juga penyembuhan luka operasinya. Udah berapa banyak pasien yang menggunakan sistem itu? Di sini udah banyak ya, lebih dari 10 deh kayaknya. Terima kasih. Oke ya, untuk Healthies nih yang mau nanya-nanya mengenai metode ini bisa ditulis di kolom komentar. Kita sudah dapat beberapa pertanyaan Dok. Yang pertama, apakah metode ini ada efek sampingnya terhadap produksi ASISI itu? Monggo Dok, langsung dijawab aja. Metode ini sebetulnya nggak ada berbeda dengan metode EC yang lain, hanya perbedaannya kan dari sisi obatnya aja. Dan obat-obatan dipakai itu tidak berpengaruh terhadap produksi ASI sama sekali, nggak ada efeknya. Jadi ya pemulihan lebih cepat, tapi ASI pun nggak pengaruh, lebih baik. Berarti berpengaruhnya ini ke proses penyembuhannya gitu ya Dok ya? Pemulihannya, iya. Lebih cepat. Oke. Selanjutnya Dok,
apabila nih di SC pertama, di sesar pertama kita pakai yang biasa atau yang selama ini kita tahu gitu ya dok ya. Terus kita hamil anak kedua, di operasi yang kedua ini apa bisa juga dilakukan? Bisa banget. Dan beberapa pasien yang saya kerjakan dia sudah bekas SC, malah dia lebih merasakan manfaatnya. Jadi pas saat sesar pertama dia mengalami pemulihan yang lambat, tidur 24 jam, kesakitan ya. Pas setelah SC kedua dia merasakan jauh lebih cepat pemulihan, lebih nyaman, nggak nyeri gitu. Jadi emang lebih banyak manfaatnya gitu, lebih berasa karena dia sudah pernah mengalami yang nggak enak ya. Jadi pas ini lebih nyaman sekali gitu. Dan juga lebih bisa cepat ketemu bayinya ya dok ya? Betul banget. Oke, iya. Untuk yang selanjutnya dok, dari yang kemarin sudah bertanya di IG itu, apabila dok pasiennya ini sudah ada penyakit sebelumnya, misalnya dia punya sakit diabetes, dia punya sakit darah tinggi yang biasa dia minum obat rutin seperti itu, apakah masih bisa menggunakan metode ini dengan dia punya riwayat pengobatan rutin seperti itu dok? Kalau untuk kasus-kasus seperti diabetes dan darah tinggi bisa. Jadi kalau kasus-kasus terkontrol, makanya kan ini sebetulnya metode ini tidak bisa oleh anestesi sendiri, dia harus tim. Jadi emang di Cibinong ini kan sudah dengan dokter objinnya sudah satu frekuensi ya. Jadi emang ya sudah satu tim gitu. Jadi pasien-pasien yang dia ada sakit diabetes mellitus, hipertensi, pasti sudah dikelola dulu dengan dokter objinnya di Cibinong ini dengan baik, sehingga nanti data sudah siap, sudah tanpa komorbid yang berbahaya gitu, sudah terkontrol semuanya. Nah kalau sudah terkontrol semuanya akan lebih enak lagi. Walaupun pada kasus itu pun bisa kita kerjakan gitu sebetulnya. Hanya emang kalau terkontrol semuanya lebih baik outcome-nya. Berarti persiapannya tidak hanya menjelang operasi Tidak ya ada. dok ya, tapi jauh sebelum itu pun sudah dipersiapkan ya. Makanya ini harus tim kerjanya. Jadi emang dokter kandungannya pun harus satu frekuensi. Jadi dokter kandungannya dari awal sudah mengedukasi ke pasiennya, nanti akan melakukan metode ini. Puasanya pun beda gitu. Puasanya biasanya cuma kalau yang umum 6 jam puasa gitu ya. Tapi kalau pada metode ini 6 jam itu puasa makanan yang berat. Tapi 2 jam sebelum operasi itu masih bisa minum jus apel. Nah itu jadi puasanya beda, jadi pasien juga lebih nyaman, nggak rasa puasa 6 jam atau lama gitu. Jadi saat di operasi pun tidak merasa lemes ya dok ya? Iya betul. Wah, lumayan sangat membuka mata kita semua ya Heltisia. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, apakah setelah sesar, misalnya hari ini sesar, hari itu apa bisa langsung pulang dok? Kalau itu kita kembalikan ke dokter kandungannya ya. Sebenarnya kalau minimal kita besoknya baru bisa pulang, karena kita observasi juga takutnya terjadi efek samping dari tindakan anestesinya juga. Karena salah satu efek samping dari tindakan anestesi itu sakit kepala. Sakit kepala yang dari bahu, leher sampai kepala bagian belakang, dan kadang-kadang kalau sampai berat sekali itu sampai pusing sekali gitu, sampai nggak bisa buka mata, mual muntah terus. Tapi kejadian itu kan jarang, makanya tetap kita butuh observasi minimal 1 kali 24 jam. Paling cepat ya besoknya baru bisa pulang gitu. Tapi dalam 1 kali 24 jam itu pun sudah bisa ke kamar mandi ya dok ya? Sudah bisa jalan. Berarti buat ibu-ibu yang mungkin sebelumnya pakai kateter itu bisa sampai berjam-jam, ini bisa cepat dicabutnya ya dok ya? Kalau kateter selama ini saya mengerjakan kalau maksimal 6 jam kita lepas. Jadi ibunya bisa kamar mandi sendiri, terus bisa ganti pembalut sendiri gitu. Jadi lebih nyaman buat ibunya gitu. Iya. Oke dok, apakah ada batasan usia dok? Maksimal usia berapa atau semua usia asal tidak ada pemberatnya seperti itu? Semua usia bisa. Semua usia? Iya. Hanya ya, tapi tetap ya kan 2 jam bisa berjalan kan syarat dan ketentuan berlaku ya. Artinya tidak semua pasien bisa seperti itu. Berarti kita butuh nilainya pasien per pasien gitu. Tapi secara umum itu bisa dikerjakan. Gitu. Semua usia bisa Ya, ya. Ya berarti walaupun dia misalnya sudah usia 30-an akhir yang sudah G sekian, sudah hamil sekian, bisa asalan keadaan umumnya bagus Ya, seperti itu keadaan bagus. ya.
Untuk selanjutnya dok, ada beberapa ada satu lagi dok dari IG itu, ya. Ini untuk post op dok, setelah operasi sesar itu, setelah 5 hari berlalu operasi sesarnya, apakah masih aman untuk meminum obat anti nyeri seperti itu? Tergantung jenis obat anti nyerinya apa ya. Tapi biasanya kalau obat anti nyeri yang sifatnya NSAID, kalau tidak terlalu sakit biasanya sih tidak usah diminum. Tapi kalau mau yang aman diminum ya paracetamol misalkan, itu lebih aman diminum. Tapi nyeri operasi itu sebetulnya begini, dia akan mereda dengan bertambahnya waktu. Artinya dia puncak-puncaknya nyeri itu 48 jam pertama. 8 jam pertama. 48 jam. 48 jam. Kalau itu bisa terlewati dengan baik, biasanya sih kedepannya itu nggak akan terlalu banyak untuk butuh anti nyeri. Jadi metode ini tuh selain dari butuh kerjasama dengan dokter kandungannya, dokter anestesinya, dari pasiennya juga butuh kerjasama. Kenapa? Karena untuk mobilisasi pertama itu kadang-kadang pasien malas. Ya. Nah itu kadang-kadang nanti aja ya. Nah, sebetulnya makin cepat mobilisasi, lukanya itu jadi lebih lentur sehingga untuk gerak itu nggak sakit. Tapi kalau dia mobilisasinya lebih lama, lukanya udah kaku duluan, nah itu pas gerak jadi lebih sakit. Jadi sebetulnya butuh kerjasama dari semuanya. Makanya tadi saya bilang butuh kerjasama dari kandungan, karena nanti di edukasi dari awal. Kalau nanti akan dilakukan metode ini butuh mobilisasi cepat gitu. Jadi memang harus edukasi yang, dan untuk perawatnya juga harus diedukasi. Kalau misalkan nanti 6 jam kita lepas kateternya gitu. Jadi semua tim satu frekuensi itu lebih baik sih. Iya, berarti pasien-pasiennya juga harus semangat ya dok ya? Iya harus semangat gitu. Karena makanya tadi kita tunjukkan testimoni biar pasien itu percaya gitu. Karena jujur aja saya termasuk orang yang awalnya nggak percaya kok 2 jam bisa jalan. Iya, tapi ternyata iya. setelah saya mengerjakan ternyata bisa 2 jam jalan dan pasiennya nyaman, nggak kesakitan gitu. Jadi makanya kita butuh testimoni itu untuk yakinkan pasien-pasien supaya bisa kok, ternyata ada. Bisa kok asal mau Iya, gitu ya dok ya? mau. Iya benar-benar. Ya dok, selanjutnya apa pasien dengan penyerta, misalnya dok, dari akun IG @cakrawati, apa pasien dengan penyakit-penyakit seperti ini kan, kalau yang hipertensi sama DM yang bawaan sudah dibahas ya dok ya. Kalau misalnya di hari H dia terjadi preeklamsi, seperti preeklamsi atau misalnya impending eklamsi, apakah masih bisa dok? Masih bisa. Selama masih bisa terkontrol ini ya, kan tensinya kita kan sama masuk kamar operasi pasti juga dengan kontrol yang ketat ya. Jadi emang kita bisa lakukan metode itu, nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau dia kejang. Nah itu baru dia sudah kejang, nah baru kita pasti berbiasanya bisa total, nggak mungkin separuh gitu. Tapi kalau dia masih preeklamsi, masih bisa kita bisa spinal atau regional, dan itu masih bisa kita kerjakan. Berarti sebenarnya kalau misalnya walaupun tensinya tinggi tapi pasiennya tidak ada, maksudnya kondisi umumnya baik, tidak ada sesak, tidak ada kejang, tidak ada penurunan kesadaran pun bisa ya dok ya? Bisa. Ini suatu hal yang baru dok soalnya dok. Iya, ini malah ada yang nanya dari Maya.Ramadini. Ketika dioperasi dok, ketika di kamar operasi atau misalnya sedang durante operasinya, mampet dok hidungnya. Itu ada pengaruhnya kah? Apakah atau ada cara untuk mengurangi hal-hal itu atau bagaimana gitu dok? Saya nggak tahu ya mampetnya kenapa ya. Iya. Kalau yang pastinya kamar operasi itu cenderungnya dingin. Ya bisa aja mungkin dia punya rinitis, kita nggak tahu, atau sinusitis, bisa aja. Tapi kalau misalkan kalau efek dari spinalnya sih nggak ada ngaruh ya dok. Ada efeknya. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Kalau untuk menguranginya mungkin nanti ya bisa bilang ke dokter yang mengerjakan ya, nanti gimana penanganannya. Kalau saya sih alhamdulillah belum pernah nemu seperti itu. Nggak pernah. Ya mungkin dia punya rinitis alergi Oh iya, sebelumnya. bisa jadi. Jadi kita nggak tahu gitu. Iya dok. Kan? Iya dok. Nah dok, ini dari Bu Maria juga bertanya,
ada nggak sih dok kontraindikasinya dengan metode ini? Maksudnya dia punya kondisi apa, kondisi dengan penyakit apa yang nggak bisa nih dengan metode ERAS ini seperti itu dok? Kita lihat dari riwayat pasiennya ya, misalkan kayak pasien yang dengan riwayat perlengketan di dalam saat operasi ya, itu juga kita baiknya sih menghindari ya, karena metode ini tuh kadang-kadang terbatas waktu. Dengan dosis obat yang lebih kecil, dia juga durasi operasinya juga terbatas gitu, paling sejam. Walaupun kita tambah lagi bisa, tapi maksudnya tidak optimal untuk erasnya gitu. Nah kalau ada pasien-pasien yang ada riwayat kelengketan, terus juga kira-kira irisannya akan tinggi, operasinya irisannya tinggi ya, bukan sesar ya, bukan operasinya tinggi atau sampai ke Ulu hati. Ya di bawah ulu hati, dan sebaiknya sih kita nggak pakai teknik ini karena takutnya nggak sampai obatnya, karena kurang dosisnya juga. Kalau kontraindikasi yang lain relatif ya, nggak ada yang mutlak sih, nggak ada kayaknya. Paling itu aja kan, semuanya relatif. Semuanya kembali lagi Ya, ke kondisi di assess lagi kan di kamar operasi ada kemungkinan apa enggak gitu, kontraindikasinya apa. Pasien pun kesadaran jelas kontraindikasi. Eklamsi berat itu juga enggak kejang gitu ya dok ya. Tapi yang selain itu masih bisa tindakan. Ya dok, selanjutnya dari Ervina, dokter SPAN. Selain obat anestesi spinal, apakah ada terapi lain untuk analgetiknya? Bila ada, apa modalitas analgetiknya? Aduh ini sesama anestesi ya, jadi bahasanya. Kalau yang saya kerjakan selama ini ya, saya kerjakan obat anti nyeri untuk setelah operasinya itu hanya NSAID dan paracetamol. Udah ya dok? Udah itu aja untuk posotnya ya. Kalau untuk durantenya selain obat spinal kita tetap nambahin dexamethasone IV, ketamin sama ondan. Udah itu aja. Karena kembali lagi ke tujuan awal ya dok ya, Iya. mengurangi opioid abuse Iya. tadi ya. Iya. Oh iya. Jadi memang salah satu keuntungannya ini ya, karena untuk posotnya cuma pakai NSAID dan paracetamol aja, nggak pakai yang lain. Oke dok. Nah dok, apabila pasien itu punya riwayat penyakit paru-paru, misalnya TBC, atau dia memang lagi dalam pengobatan TBC gitu, apakah masih bisa dok menggunakan metode ERAS dok seperti itu? Bisa, Dari Suhentarasi, mohon maaf. bisa, karena kan kalau TBC itu kan sakitnya di paru-paru ya, dan jadi sebetulnya bius regional itu memang lebih aman gitu buat pasiennya dan buat bayinya juga. Jadi emang itu masih bisa dikerjakan. Masih bisa ya dok ya? Selama dia tidak sesak berat dan keadaan berat lainnya ya dok ya, kembali lagi. Kandungannya baik ya, kandungannya baik. Selanjutnya dok, banyak banget nih dok yang nanya dok. Dari dokter Eti dok, dokter Eti Sutarti izin bertanya, apakah proses penyuntikannya itu maksudnya tempat penyuntikannya itu sama dengan yang pembiusan biasa seperti itu dok? Teknis sekali ya Pak. Iya, teknis sekali dok, luar biasa. Kalau saya pribadi sih sedikit lebih naik ya dibanding spinal biasa, karena emang yang dosis obat yang kecil dia kan harus mencapai level blok tertentu yang lebih tinggi, sehingga kalau takutnya kalau di bawah tuh nggak sampai. Karena pengalaman saya juga pernah saya suntik ke tempat yang sama, pas lagi buka perutnya tuh pasiennya masih basah tarik, jadi mungkin lebih nggak nyaman, jadi makanya sejak itu saya agak lebih tinggi suntiknya gitu. Ya, tapi itu teknis banget lah gitu. Iya, itu mah nanti gimana di operasi? Iya dok, benar. Ya dok, terus ini dok, apa namanya, untuk persiapan sebelum operasinya kan tadi panjang ya dok ya. Kira-kira apa sih yang harus
disiapin sama pasiennya? Maksudnya apakah dari segi nutrisi, apakah dari misalnya pola olahraga, pola hidup, itu bagaimana dok? Berarti persiapan mental ya. Yang kedua nanti puasanya kan jelas berbeda ya, artinya puasanya biasanya dia 6 jam puasa, terus saat metode RACS ini kita jaga supaya pasiennya nggak kekurangan cairan, makanya nanti 2 jam sebelumnya kita tetap perlu kasih minum jus apel atau yang mengandung kalori minimal 400 kilokalori tadi. 400 kalori ya? 400 kilokalori ini kebutuhan. Selain itu persiapan yang butuh yang lain nggak ada sih, Nggak ada ya? lebih ke edukasi ibunya supaya nanti tahu step-stepnya apa yang perlu dikerjakan nih setelah operasi, saya harus ngapain, saya harus geraknya bagaimana gitu. Jadi pastinya lebih siap secara mental untuk melakukan mobilisasi dini gitu. Tapi harus 2 jam itu tidak boleh bubur dok? Nggak boleh. Nggak boleh, walaupun bubur itu kan lengket gitu, maksudnya cair gitu ya? Butuhnya lembek. clear liquid gitu. Oh, clear liquid. Clear liquid ya, itu yang penting. Susu boleh dok? Itu boleh. Susu boleh. Tapi kalau clear liquidnya kayak teh, yang diuretik itu boleh teh, Boleh, kopi, nggak ada boleh masalah. juga dok? Boleh. Nggak ada masalah ya dok Nggak ya? ada masalah. Oke. Untuk selanjutnya dari Syamsul_Falah. Dok, dengan metode ERAS ini pasca pemulihannya tetap diberikan anti nyerinya itu dari obat minum kah, atau dari suntikan dari infus, atau malah dari anusnya seperti itu? Sebetulnya itu masalah rute aja ya. Masalah rutenya mau lewat intravena, mau lewat oral atau lewat rektal ya. Boleh-boleh aja, mananya boleh. Tapi kalau saya sih namanya mengerjakannya cuma lewat intravena sama oral. Jadi pasiennya diberikan NSAID selama masih di rumah sakit ya. Selama masih di rumah sakit, infusnya masih diberikan NSAID 3 kali sehari sama paracetamolnya oral. Oh, paracetamolnya oral dok, bukan infus ya? Bukan. Karena salah satu tujuannya kan irit cost ya. Kalau saya paracetamol itu mahal, jadi oral juga sama aja. Oh gitu, iya. Untuk dosisnya tuh sama aja, maksudnya waktu pemberian berapa kali sehari itu pun sama dengan biasanya. Sama aja. Kalau saya paracetamol mungkin 4 kali sehari kalau saya. Oh, 4 kali. 4 kali paracetamol, tapi yang lainnya sama. Oh, seperti itu, iya. Berarti kalau untuk ini dok, kalau dari penyembuhan luka tadi kan kita membahas tentang persiapan sebelumnya. Kalau sesudahnya nih, sudah operasi, apa sih yang harus dilakukan pasien selain latihan mobilisasi? Apakah dari cara membersihkan lukanya beda? Apakah dia dari cara mandi aja? Apa harus? Kan kalau zaman dulu kan nggak boleh kena air bekas luka gitu. Ini sama aja, semuanya sama. Ini perbedaannya nanti mungkin ini. Kalau dia mobilisasi dini itu nanti lukanya agak lebih basah. Tapi nggak apa-apa. Itu kan cairan seros. Jadi memang kalau penyembuhan luka itu nanti di situ akan terkumpul cairan seros. Nah kalau kita mobilisasi dini caranya keluar, nggak ada masalah. Itu lebih cepat kering nanti lukanya. Tapi awalnya pasti akan lebih basah, lebih sering aja berban. Tapi itu bukan suatu hal, wah ini tuh kenapa ya? Enggak, itu nggak ada masalah, baik-baik aja itu. Normal-normal aja. Normal-normal aja ya. Jadi jangan takut waktu, kok basah lukanya nggak kering-kering, enggak. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yang penting memang perawatan lukanya. Sering aja berban gitu. Iya. Asupan gizi juga sangat berpengaruh ya dok ya? Ya, makanya kan sekarang setelah kalau saya kebetulan pasien saya setelah operasi itu makan nasi padang aja boleh gitu. Nggak usah nunggu lagi, karena setelah operasi di ruang pemulihan kadang sudah kasih minum, kasih permen, makan nggak ada masalah. Oh gitu dok. Nggak usah nunggu lagi. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang dok kita makannya nunggu kentut, enggak ada kayak gitu. Selama nggak ada pantangan. Iya, nggak ada pantangan, nggak ada alergi ya. Iya. Jadi nggak ada masalah. Terus tuh kalau misalnya pasien-pasien yang post operasi itu kan biasanya kalau di ruang pemulihan itu ketika apabila dia mengalami efek samping yang tadi dokter bilang, dia harus ngapain dok? Kalau dia terjadi betul sebenarnya sakit kepala tadi, Sakit kepala itu. Nyeri kepala setelah final anestesi, itu pasti harus tirah baring. Konvensional tirah baring, 24 jam, minum obat yang ada kafeinnya atau minum kopi. Oh minum kopi. Jadi
Itu secara konvensional ya medikamentosanya, tapi kadang kalau di sini kita udah bisa nih mengerjakan namanya blok paladin ganglion. Jadi transnasal. Jadi ini kita masukkan kayak obat lidokain ke hidung untuk ngeblok sarafnya, nanti sangat berkurang. Jadi maksudnya kita juga bisa persiapkan kalau terjadi efek samping seperti itu, kita mau ngapain nih sebagai tenaga medis yang bertanggung jawab. Itu sudah persiapan juga. Jadi tidak kalau terjadi begitu ya udahlah gitu. Berarti itu terlalu yang nggak beruntung. Ya kayak gitu, kita tetap persiapan. Iya. Gitu. Alhamdulillah sih di sini kita sudah bisa mengerjakan itu. Oh gitu, luar biasa. RSUD Cibinong luar biasa pokoknya Dok ya. Oke, selanjutnya untuk dari iik_ikma. Dok, kebetulan saya sudah 2 kali SC dan mobilisasinya itu disarankan 6 sampai 12 jam pasca operasi. Bahkan hanya terbaring pakai bantal pun nggak disarankan. Untuk metode ini apakah ada efek sampingnya dalam jangka panjang? Oh, maksudnya tirah baring dalam waktu lama itu apakah ada efek sampingnya, Dok? Seperti itu, Dok. Kalau untuk metode ini sih jadi sebetulnya efek samping yang saya bilang tadi itu yang nyeri kepala setelah spinal itu tidak terbatas hanya pada pasien-pasien SC gitu. Pada pasien semua operasi yang lewat spinal itu bisa terjadi resiko itu. Dulu memang saya diajarinnya juga kalau habis spinal tirah baring 24 jam, nggak boleh ngapa-ngapain, miring-miring doang. Kalau bangun takut sakit kepala. Sebenarnya tuh saya cari di literatur juga nggak ada. Oh gitu. Jadi emang jangan dibalik gitu. Jadi kalau emang terjadi sakit kepala baru tirah baring. Oh ya. Jangan belum ada keluhan apa-apa terus tirah baring, enggak gitu. Justru jangan dibalik-balik gitu. Kalau belum ada keluhan sakit kepala nggak apa-apa, gerak aja, nggak ada masalah, nggak ada pantangan. Duduk, makan, jalan, kalau bisa lari nggak ada masalah. Kalau bisa muterin makan sari ya, Dok. Kalau ke mall juga boleh. Ke mall juga boleh, ke CCM juga boleh. Berarti kalau misalnya nggak ada keluhan ya udah gerak aja, nggak ada masalah, nggak mesti tunggu gitu. Malah jadi mobilisasi lebih cepat, penyembuhan luka lebih cepat ya, Dok ya. Oke. Selanjutnya dari Dokter Eti nanya lagi, Dok. Sebenarnya tadi sempat sedikit dibahas tapi bisa diperjelas lagi. Metode ini selain untuk sesar dan operasi usus itu bisa buat apa lagi, Dok? Sebenarnya RS ini kan secara umum tuh enhanced recovery after surgery, itu umum. RS itu juga bisa berlaku untuk operasi jantung. Ada. Jadi emang ada pathway-nya, ada algoritmanya, ada guideline-nya untuk tergantung jenis operasinya. Yang kita bahas ini kan khusus untuk SC. Ya. Sebenarnya bisa juga untuk operasi jantung, operasi usus tadi bisa. Jadi memang yang penting ini memang mobilisasi dini, khususnya gitu. Ortopedi apalagi bisa banget. Urologi juga bisa. Tapi kalau urologi mungkin kalau yang tur susah ya, karena dia kan harus drainase ya. Harus drainase dari cuci ya. Tapi kalau yang lifestyle itu secara operasi lain yang tidak butuhkan itu drainase mungkin bisa. Tapi kalau di sini dilakukannya baru SC, Dok, ya di sini. Dan apa, Dok? Kalau di Cibinong sudah ada apa aja, Dok, selain SC, Dok? Makanya saya mengerjakan SC sama usus buntu bisa. Usus buntu. Ya, buntu bisa. Jadi emang tidak hanya terbatas pada SC-nya, kebetulan yang ini kita bahas ini kita angkat SC karena kasusnya memang banyak gitu. Dan sering yang ngeluh tuh ibu-ibu biasanya keluarnya gitu. Gak bisa kamar mandi, jalan harus dipapah gitu kan. Ya gitu. Karena saya juga pengalaman istri saya begitu. Saya tahu gitu. Saya tahu gitu. Ini kasihan ibu-ibu pos SC gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah, Dok, untuk tadi kan dokter bilang kalau ini tuh adalah kerja tim, ya kan? Berarti dari anestesi, dari gizi, dari operator, sampai dari perawatan luka. Untuk perawat yang di ruangan, untuk merawat lukanya, ada perbedaan nggak sih, Dok, untuk rawat lukanya dari perawatnya sendiri? Kalau caranya mungkin sama aja ya, ada perbedaan caranya. Mungkin nanti
lebih sering aja. Oh. Karena kan tadi saya bilang lebih basah ya. Lebih basah. Jadi mungkin lebih sering ganti perban itu aja. Tapi yang lainnya teknisnya pasti sama. Teknisnya berarti sama ya dok ya. Yang penting dan mungkin ini kali apa menyemangati pasiennya juga. Ya. Makanya kita butuh tim juga karena emang nggak bisa kalau cuma ambil sendiri, jual kandungan sendiri nggak bisa. Karena yang merawat kan bukan kita nih, yang merawat bidan merawatnya yang merawat. Ya, jadi otomatis bidan merawat juga dikasih edukasi, kalau misalkan nanti ibunya disupport melakukan ini, mobilisasi dini, jalan gitu, kayak gitu-gitu. Ada pengaruh nggak sih dok ke apa namanya anaknya? Sejauh ini sih outcome-nya lebih baik ya. Oh gitu. Karena kan ini kan dari saya ngomong dari bidang anestesinya ya. Iya. ACS ini ada juga komponen dari bidang kandungannya. Mulai dari dia tidak mengeluarkan uterus saat menjahit, terus dia mendelay bahan cramping gitu. Jadi emang itu ada bagiannya masing-masing. Tapi emang dengan kombinasi itu outcome anaknya lebih baik. Dan suhu ruangan, suhu OK juga nggak minimal 24, 25 atau 23, 24, nggak boleh terlalu dingin karena buat anak kata Prof. Rina kemarin kemudian nomor satunya hipotermi. Iya. Jadi emang bayi-bayi itu nggak boleh hipotermi, apalagi prematur nggak bisa. Karena gizinya juga dari awal sudah dipersiapkan lebih baik ya dok ya, jadi pasti juga berpengaruh ke anaknya. Iya. Selanjutnya dari Putri Liriansyah, mau sama dok. Katanya gini dok, dia bilang mungkin lagi hamil atau lagi program hamil, mau sama dokter ya nanti kalau SC supaya bisa 2 jam langsung lihat anak gitu ya dok ya. Nanti ke residensi Bino aja. Dokter Puja ini untuk polinya ya dok ya, itu ada di hari Selasa, Rabu, dan Jumat, bener dok? Iya. Untuk poli ini dokternya malah nggak hafal. Dokter Puja ini kalau mau konsultasi di poli itu bisa hari Selasa, Rabu, dan Jumat di poliklinik reguler. Kalau di poliklinik eksekutif Azalea di sini itu bisa setiap hari Senin dan Jumat. Mungkin mau nanya-nanya langsung atau mau konsultasi. Dok, saya pengen nih 2 jam abis operasi langsung ke CCM gitu. Mau beli baju buat anak gitu mungkin. Iya, soalnya kan selama ini kan yang kita dengar setiap ibu-ibu yang habis operasi pasti tadi dokter bilang, aduh sakit, aduh mau ke kamar mandi sulit, mau BAB sulit, seperti itu. Nah dok, untuk kalau untuk tadi kan untuk pipisnya itu kan bisa kateternya cepat dicopot ya dok ya. Kalau untuk proses BAB-nya, proses itunya ada masalah nggak dok? Ada mempengaruhi proses BAB-nya nggak dok? Nggak ada ya dok? Tenang aja berarti ya dok ya, nggak usah takut ya dok ya. Bisa ke kamar mandi, bisa kloset jongkok pun bisa dok? Nggak apa-apa dok? Maka tadi ini kuncinya itu bergerak mobilisasinya dini. Jadi saya pernah punya pasien ini, sudah saya pakai metode ini, saya tambah blok, tapi dia nggak mau gerak. Baru geraknya besok gitu. Nah setelah baru benang gede besok, skalanya ini 7-8 kamar mandi juga itu. Padahal kalau dia bisa beri dari awal tuh skalanya nggak lebih dari 3, insya Allah nggak lebih dari 3. Padahal udah dilakukan metode ini tapi dia lambat jalan. Karena emang makanya tadi juga butuh kerjasama dari pasiennya juga untuk bergerak, karena kalau enggak dia akan lebih nyeri itu geraknya. Karena itu ya dok, yang lukanya semakin kaku ya. Ya kadang kan mungkin takut nih jahitannya masih basah. Nggak usah tahu kan udah jahit, nggak ada masalah. Nah, ya itu sih dok yang mungkin harus mungkin nanti ketika pasien-pasien mau SC mungkin bisa konsultasi ke poli anestesi juga dok, poli nyeri juga ya dok ya. Jadi nggak cuma ke poli obgyn, nggak cuma ke poli kandungan seperti itu. Ada pertanyaan lagi dok dari _Ikma untuk metode ini apakah berpengaruh atau tidak untuk penderita gastritis, penderita MAH dok? Kan kita tahu sendiri di Indonesia ini kayaknya 90% tuh orang MAH gitu. Justru metode ini kan bagus ya, artinya dia puasanya aja sudah kita persingkat ya, cuma 2 jam doang. Betul-betul yang puasa tanpa makan minum ya, cuma 2 jam aja kan, 2 jam ini masih minum.
setelah operasi bisa langsung makan. Jadi kan untuk pasien yang mah yang tidak boleh telat makan kan lebih baik harusnya. Iya, iya. Karena kan lebih lambungnya keisi terus gitu, nggak ada masalah sih. Berarti misalnya dia operasi jam 12 siang gitu. Jam 10 masih bisa minum jus. Iya, enak ya. Bisa minum boba gak tuh? Terus nanti jam setelah operasi bisa makan, minum, bermain, nggak ada masalah. Lebih nyaman harusnya buat pemain utama. Iya iya. Untuk ibu-ibu yang punya mah mungkin bisa nanti konsultasi langsung sama Dokter Puja di Poli. Siap. Yang mau EC gitu ya. Selanjutnya dari G_cahaya. Tetap disuntik kontraksi nggak dengan metode ini? Mungkin kontraksi ini masalahnya nanya laki-laki ya dok, jadi belum pernah hamil gitu. Mungkin maksudnya apakah tetap dipacu kontraksi rahim atau mungkin ya dok ya dengan metode ini gitu? Kan ini kan bentuknya sesar ya. Kalau untuk sesar pasti nanti setelah operasi pun pasti kan dikasih ultratonika untuk ngeluarin kotoran-kotoran darah-darah kotornya kan. Tetap dikasih kayak baju oksitosin gitu ya. Pasti dikasih. Tetap dikasih. Tapi kan kalau setelah lahir kayaknya permasalahannya bukan setelah SC, permasalahannya bukan lebih nyeri karena kontraksi rahim ya. Iya. Tapi lebih karena kelukanya. Jadi luka. Mungkin yang dimaksud kali kalau mau ILA mungkin ya. Jadi intralebar analgesia. Jadi misalkan kalau misalkan kan prosesnya sama tuh, kita spinal, kakinya gerak, tangan itu bisa jalan, tapi tetap dirangsang rahimnya kontraksi supaya bayinya bisa keluar. Itu mungkin metode itu maksudnya. Kalau sesar kan sebenarnya bukan di situ. Ada yang baru join nih dok, dari Eva.Puspitasari.7165, panjang sekali ya. Untuk nanya lagi dok, metode ininya mungkin tadi kan sudah ya Mbak Eva ya. Nanti ini kita tambahkan lagi untuk metode secara singkatnya, secara garis besarnya itu ini harus seperti apa yang dipersiapkan pasien. Kembali lagi ke awal sebenarnya. Gak apa-apa buat Mbak Eva mungkin mau nanti pakai metode ini gitu deh. Jadi buat pasien yang mau dilakukan RACS ini sebetulnya persiapannya dimulai sejak sebelum operasi. Berapa bulan dok kira-kira dok? Ya sejak dia mulai konsultasi rencana mau dilakukan sesar, nah mulai dari situ rencana mulai harusnya diedukasi kalau mau pakai ini nanti harus mobilisasi dini, persiapannya misalkan puasanya cuma 2 jam, terus nanti setelah operasinya juga harus mau gerak gitu. Nanti ya memang itu persiapannya berbarengan dengan saat dia konsultasi ke dokter kandungan. Kalau anestesi kan nggak punya pasien ya, jadi sudah anestesi kan nggak mungkin orang mau dalam partus atau mau EC datang ke anestesi, nggak mungkin. Kan kandungan dulu. Nah jadi makanya dari dokter kandungan nanti yang menjelaskan, mengedukasi kalau misalkan nanti kalau mau metode ini persiapannya minimal puasa sekian, eksperimental, nanti harus setelah operasi harus mau jalan, gitu. Nggak usah berpikiran misalkan nanti lukanya basah, nggak usah berpikiran kalau lukanya nggak sembuh atau nggak nyambung lukanya, nggak usah berpikiran seperti itu. Mungkin makanya lebih persiapan mental dibanding persiapan secara teknis. Kalau teknis nanti lebih ke persiapan kitanya sebetulnya, tenaga medisnya. Tapi kalau untuk mentalnya itu yang buat pasiennya, karena nanti butuh kerjasama banget buat pasien nanti setelah operasinya, baik dari mobilisasinya, terus makannya gitu. Kalau teknisnya nanti memang kita ada persiapan. Ya soalnya tadi juga dokter udah bilang ya kalau misalnya persiapan teknisnya sudah bagus, obat-obatnya sudah diberikan, tapi pasiennya tidak mau berjalan ya susah juga ya dok ya. Oke dok. Nah dok, tadi kan kita membahas sebelum operasi dan sesudah operasi gitu. Kalau untuk waktu operasinya sendiri dok, berarti kan karena obat yang diberikan itu juga dosisnya lebih sedikit, berarti kan waktu operasinya juga pasti lebih cepat dong dok? Iya. Atau sama aja atau malah bagaimana dok? Kan rata-rata SC, pengalaman saya rata-rata SC sekarang itu kan 45 menit sampai 1 jam. Jadi itu cukup sebetulnya. 45 menit sampai 1 jam itu cukup. Jadi
nggak ada masalah kalau SC tanpa komplikasi ya, SC yang baik-baik aja gitu. Bukan yang perlengketan dan lain-lain itu biasanya kan cukup gitu. Tapi kalau misalnya dia dengan perlengketan, kalau kita paksakan metode ini bisa, tapi kita butuh dosis yang lebih lama sehingga, tapi nanti akibatnya nggak 2 jam bisa berjalan. Mungkin bisa 3 jam atau 4 jam. Makanya tadi kan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku di awal. Iya. Iya. Tidak, kalau pasien baik-baik aja sih bisa 2 jam. Bisa 2 jam kalau pasien baik-baik aja. Gitu. Oh banyak banget ya dok ya, ini kita dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru. Oke dok, terima kasih banyak dokter Puja atas ininya sharingnya. Mungkin yang mau konsultasi langsung itu bisa nanti di polinya dokter Puja setiap hari Selasa, Rabu dan Jumat di poliklinik reguler, dan Senin dan Jumat di poliklinik Azalea. Mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit dok? Ya, paling kalau emang pasien-pasiennya mau melakukan metode ini, ya harus, pesan saya sih harus mau bergerak, betul-betul harus mau bergerak nanti setelah operasinya, karena memang itu yang paling penting, yang poin pentingnya nanti setelah kita tenaga medis, ya poin pentingnya dari pasien itu adalah mobilisasi dini, karena kalau enggak delay nanti dia akan nyerinya makin lebih hebat. Harus mau gerak Ya, gitu harus ya. mau gerak. Berarti magernya dihilangin tuh. Ya. Mager-magernya Kan dihilangin. pasien ini nggak boleh ngantuk, jadi makanya kita kasih sedasinya sangat sedikit sekali gitu. Jadi kan nggak boleh ngantuk, kalau ngantuk pasti mangsuran. Iya sih. Kalau ngantuk, ntar dia ketiduran 12. 12. Iya benar juga. Ternyata masih ada yang nanya lagi, nggak apa-apa dok? Ya boleh. Oh bukan nanya, apa nih? Oh iya, yang itu, yang Gunpan Linggar itu. Oh terima kasih. Ternyata mau ngucapin terima kasih. Mungkin ini laki-laki perempuan bahannya. Ini perempuan, ini laki-laki. Nah mungkin yang laki-laki bisa ngomong ke istrinya, ayo biar kamu cepat, biar kita punya anak bisa cepet jalan-jalan. Iya, kalau untuk perempuan ya pasti merasa ini ya dok ya, merasa suatu yang menjanjikan 2 jam bisa ketemu anak. Biasanya kan kalau pasien-pasien yang SC itu udah dia kesakitan tapi anakku mana kayak gitu. Apalagi untuk anaknya yang mungkin kurang harus mampir dulu ke ruangan khusus, pastikan dia mau ketemu kayak gitu. Ini ada lagi Mbak Hani? Udah? Iya ada yang bilang semoga istri saya bisa SC dengan teknik ini. Nanti minta ke sini ke RSUD Cibinong, minta sama dokter objinnya biar nanti di refer ke dokter Puja. Jadi tapi harus mau gerak Mbak, itu ya dok ya? Itu harus bergerak. Harus mau gerak, harus mau makan. Ya. Berarti kalau yang diet ekstrim ditunda dulu ya dok? Tunda dulu. Bayinya kasihan juga kalau dia ekstrim. Iya sih. Apa ada lagi Mbak? 2. Baru. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Dok, 2 jam itu bisa, ini salah satu contoh orang skeptis juga nih dok. 2 jam bisa jalan atau baru bisa gerak miring kanan kiri duduk dok? Atau jalan aja gitu? 2 jam bisa jalan. Jalan ya dok ya? 2 jam bisa jalan. Saya tahu nggak percaya, tapi saya cobain, saya pala pasiennya bisa jalan 2 jam. Jadi pindah ke ruangan pakai kursi roda. Pakai kursi roda? Iya, nggak pakai berangkar lagi. Selama syarat dan ketentuan berlaku. Itu harus agak dibuat sedikit. Nanti soalnya kalau misalnya oke 2 jam, kok 2 jam sih belum bisa gerak, belum bisa kamar mandi. Nanti kan kita akses lagi, kita nilai lagi bisa apa enggak pakai metode ini. Oke, semua ya. Ya tadi itu udah dijawab ya, semua SC di RSUD Cibinong bisa pakai metode ini selama nanti di assess lagi bisa bisa gitu ya dok, selama syarat dan ketentuan berlaku. Oke dok, ini tampaknya banyak sekali yang tertarik dok dengan metode ini, luar biasa. Oke, iya. Atau kalau misalnya helpdesk nih yang masih mau nanya bisa juga di DM di media sosial, di IG, di YouTube, nanti di DM aja, nanti kita sampaikan secara personal ke dokter Puja. Jangan lupa untuk follow media
Oh iya, ada dok dari Dana Eko Nugroho, sukses ya Dokter Puja. Ya makasih Mas Dana, Dokter Puja tuh orangnya sangat ingin belajar terus menerus. Oke, jangan lupa untuk follow media sosial RSUD Cibinong untuk mendapatkan update-update selanjutnya dari IG, Twitter, FB dan YouTube, dan juga ada website tersendiri dari www.rsudcibinong.bogor.kap.go.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas keluar rumah. Supaya pandemi kita ini cepat selesai, jadi kita bisa lagi keluar tanpa masker ya dok ya, udah bosan. Udah setahun lebih. Oke, terima kasih dokter. Semoga talkshow ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di Ask the Doctor jilid selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.